Gaji 3 juta sehari. Aduh, mantul ya buat DPRD. Buat kita 3 juta itu gaji 1 bulan ya. Mereka cuma duduk santai di kantor beruangan ber-AC. Katanya gaji DPR bisa 3 juta sehari loh. Wih, BBC Indonesia jelasin sebenarnya bukan gaji pokok yang naik. Gaji pokok anggota DPR itu sekitar 7 jutaan. tunjangan bensin dan beras anggota DPRD juga naik. Jadi bensin 7 juta dan beras 12 juta per bulan. Wah, mereka cuma berit-berit kantor ya, yang duduk di kantor beruangan ber-AC gajinya sampai puluhan juta sampai ratusan juta ya. Bagaimana rakyat kecil ya? Bukannya anggota DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat? Ini klarifikasi ya, 3 juta per hari itu adalah perkiraan. Karena sebenarnya gaji Perkiraan. DPR itu ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Pak Presiden tahu nggak gaji DPR itu 4 juta sebulan. Nah, tapi ada Ada tapinya. ya, ada ini itunya. Plus ditambah ada banyak sekali uang haram yang berseliweran. Salam ngopi, salam suruput. Pokoknya mah guys, lagi rame lagi ya. DPRD gajinya 3 juta per hari ya. Sedangkan kita sebagai rakyat 3 juta sebulan ya. Aduh. Asa kurawasnya 3 juta per hari cuma duduk di ruangan ber-AC. Apakah itu berit-berit kantor? Kita lanjut saja ke videonya ya. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Anggota DPRD santai main catur di ruang ketahuan sama KDM. Malu gak tuh? Malu dong. Menjadi ketua Komisi E. Lihat ya, Komisi Pendidikan, penggerbekan Kesehatan, nih sama Kang Deddy Mulyadi. Kesejahteraan Sosial. Jadi kata orang komisi sajadah sampai haram jadah. Nah, ini gedung saya dulu, usia saya jadi anggota DPRD, dulu usia 27 tahun. Ya, 30 tahun saya sudah jadi wakil bupati terpilih. Mantap. Saya hari ini sebenarnya mau ngajak para anggota DPRD kabupaten untuk aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja di lingkungan pemerintah daerah, dimotivasi untuk terus meningkat kinerjanya. Diingetin para ASN untuk bekerja dengan baik, kemudian juga tidak hitungan dalam bekerja. Semangat pengorbanan untuk negara harus mulai tinggi. Dan kemudian mereka harus mulai turun ke lapangan, memonitor berbagai hal yang terjadi sehingga kontribusinya bukan hanya kontribusi perda tetapi juga nyata dirasakan oleh masyarakat. Lihat ya, digerebek tuh. Lagi ngapain tuh? Ayo ruang komisi, di mana ruang komisi? Wih, besar ya ruangan DPRD. Wah, waduh, bak rijuk nih, juga Arifan. Oh, enggak tuh. Ini ruang fraksi mungkin ya. Jadi kalau komisi yang sampah itu kok lingkungan hidup, komisinya komisi kalau dulu mah komisi C. Komisi D kalau dulu. Mungkin kalau sekarang mah komisi 3. 1 2 3. 3. Komisi 3. 4 sampai 4. Iya, sekarang komisi 3. Sekarang mah. Ruang komisi. Wih, wah, sangat mewah ya untuk ruangan di DPRD. Komisi 1. Komisi 2. Komisi 1. Komisi 3, komisi 4. Bisa komisi 4. Ini komisi 3. Oh. Parah ini anggota DPRD nih. Alah? Pengawasannya catur. Waduh. Saya DPRD aja Kita bisa lihat sendiri dan kita bisa kritik sendiri pekerjaan yang sebenarnya anggota DPRD itu ya. kotor Pak tuh, Pak. Bapak DPRD catur itu. Lihat tuh anggota DPRD kabupaten tuh. Oh, catur. Bukan yang ngurusin rakyat, malah ngurusin catur. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi aduh ketua komisi parah nih.
Sambil minum teh ya. Aduh, turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Bubarkan saja. Oh. Yang ini mah ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Nggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan. Kunjungan palingnya DPRD mah nggak enak. Kunjungan. Turun dong bos. Ke bawah. Turun. Kamu lagi anak buah saya, praksi. Oh, ngira-ngira urang mana mah. Catur aja gawe teh. Do komisi kan? Iya, Pak. Oh, turun dong ke bawah, pengawasan di sekitar sini. Berfungsi nggak? Dinas teknisnya, kebersihannya, infrastruktur jalannya. Mustahil, Pak. Wah, kata DPRD sepatu mengkilat. Perut buncit, rambut klimis, gimana kepanasan. Waduh, ini. Mangga. Nggak ada mangga. Udah, saya mau turun, mau ikut sama saya, ayo. Kalau enggak gua posting nih, ayo. Turun. Ayo, turun bos, ayo sama saya. Tak liatin pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi. Waduh. Siap. DPR. DPR komisi catur. Wah, itu DPRD-nya sekarang mah keren, alhamdulillah, bagus Pak. Oh iya, tapi yang isinya harus bagus dong, jangan di ruangan terus. Ya, kalau di ruangan terus, gimana tahu peristiwa. Harus digerakkan dulu sama Kang Deddy. Kalau enggak, paling diam sampai malam tuh. Nih, parah nih. Kebetulan aja pas Akang datang ke sini kita lagi Ah, santai-santai. modal. Kita sudah biasa. Iya. Betulan, Cina. Sebelumnya kita udah keliling-keliling. Nggak mungkin. Ini yang gajinya gede, catur. Udah selesai, Kang. Tadi kita sudah pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi, ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten. Nah, ikut. Malu-maluin aja. Ini, Kang. Kita kan sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada di kita. Fungsi pengawasan kita kan juga ketika ke lapangan, kita kunjungan. Kalau ke Itu sudah lapangan diatur diformalin, bikin Rin. Ya. Kalau kunjungan ke lapangan diformalin, pas kunjungan udah disiapin. Kunjungan Komisi 3 ke proyek ini. Orang udah disiapin, yang salah-salahnya udah dibenerin. Datang tak nanti simpulkan. Jangan nunggu formal aja, nggak akan beres kalau formal. Ya kan ada yang formal, ada yang non formal. Ya, Saya ajakin non formal. Gimana tanggapan kalian terhadap video tersebut ya? Pantesan perut buncit, mobil mewah, dan harta berlimpah ya. Mereka cuma duduk manis di ruangan ber-AC ya. Rakyatnya kelaparan, rakyatnya susah. Anggota dewan cuma duduk santai ya dan ngurusin rakyat. Lihat, kita baca komentarnya. Deh Bapak Aing ulah didebat intina mah asup barak lamun tah didebatkeun mah. Bener Kang. Baguslah biar pada mikir harus diciduk seperti ini. Kadanya memang mantap. Makan duit rakyat doang tuh kerjanya emang mantap ya. Harus dibubarkan saja anggota DPRD. Maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat,
agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari, jadi benang diurus saya gitu di Bapak bersih. Bapak bersih, Pak. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi apa? Kemarin, Pak. Apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada, Pak. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada, Pak. Nanti perubahan anggaran, Pak. Nanti APBD tahun 2006, Pak. Itu akan saya lakukan lagi, Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan. Yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Ini. Kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD? POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG rugruk, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat. Gimana tanggapan kalian tentang Kang Deddy Mulyadi rapat di depan anggota DPRD ini ya? Apakah kalian setuju dengan perkataan Kang Deddy Mulyadi atau tidak? Tulis di kolom komentar, kritik dan saran dipersilahkan ya. Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya ini bukan wacana sekarang-sekarang ya. Dulu juga presiden kita Pak Gus Dur, beliau pernah coba bubarkan DPR, tapi hasilnya bukan DPR yang hilang, malah beliau yang dilengserkan. Berarti DPR ini kuat nih, kuat imunnya, kuat kekebalan mukanya, guys. Bingungnya ini DPR itu kerjanya ngapain sih? Baru sekarang kepikiran. Kok rakyat rasanya tambah sengsara, tambah dicekik lewat pajak. Ada berita juga katanya gaji DPR itu naik 3 juta. 3 juta per bulan. 3 juta per hari, guys, bukan 3 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan banyak netizen itu siapa sih sebenarnya yang menaikkan gaji DPR ini? Siapa ya kira-kira? Ya DPR itu sendiri lewat undang-undang terus disahkan bareng pemerintah. Presiden, Kemenke lewat APBN. Jadi prosesnya itu DPR bikin aturannya lewat undang-undang MPR, DPR, DPRD. DPR juga yang menyetujui APBN-nya, termasuk alokasi gaji mereka sendiri. Jadi pemerintah ya tinggal ACC aja, karena itu bagian dari undang-undang dan APBN yang udah disepakati bareng DPR. Gitu. Jadi bikin aturan dia yang ACC ya. Udah gaji, belum ngeri lagi nih masalah tunjangan dan fasilitas yang bisa dinikmatin sama DPR nih. Yang bikin ngerinya tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, perjalanan dinas, mobil dinas aja itu berita kemarin. Ke kita membudgetkan mobil dinas itu sampai 900 juta itu per orang, hampir 1 M. Bayangkan DPR kita itu ada berapa rumah dinas sudah gak ada ya. Rumah dinas itu digantikan sama yang gaji 3 juta per hari itu. Nah kalau rumah dinas ya wajar lah dihapuskan. Rakyatnya aja masih banyak banget yang tidur di kolong jembatan. Enggak. Ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, enak-enak hidupnya. Ya Allah, di sejahtera banget nih, ditanggung pakai uang rakyat. Rakyatnya dicekik dengan pajak, harga-harga naik. Katanya angka kemiskinan turun. Ya Allah, gaji DPR ini luar biasa. Pengen lah jadi DPR. Gimana ya caranya? Enak banget kayaknya gaji sehari 3 juta. Ya Allah, kerjanya ngapain ya kira-kira? Itu DPR kerjanya ngapain sih? Intinya
Kapan kita demo? Apakah kalian pengen jadi anggota DPRD? Tulis di kolom komentar ya. Ini tanggapan rakyat terhadap anggota DPRD. Tanggapan kalian gimana terhadap anggota DPRD di Indonesia ini ya? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar untuk tikus-tikus berdasi. Lagi rame nih. Gaji 3 juta sehari, mantul gaji anggota DPRD sehari 3 juta. Dompet rakyat makin kempes. Bener, Bisa 3 juta sehari loh. BBC Indonesia jelasin sebenarnya bukan gaji pokok yang naik. Gaji pokok anggota DPR itu sekitar 7 jutaan. Nah, tapi ada tunjangan nih, BBM 7 juta, beras 12 juta, dan lain-lain. Total take home pay-nya sih sekitar 69 sampai 70 juta per bulan. Jadi bisa tembus 100 juta lebih tiap bulan. Wah, gila. Intinya angka 3 juta sehari itu hasil ngebagi tunjangan bulanan. Miris banget sih ya, rakyat lagi susah cari kerja dan susah buat hidup. Dengar pejabat gaji segitu sih, ya wajar aja banyak yang kesel. Gimana menurut kalian tunjangan DPRD sampai segitunya ya? Gaji kita juga nggak sampai segitu ya, paling besar itu 3 juta ya untuk UMR juga. Mereka enak-enakan cuma duduk santai, kadang cuma duduk di rumah tapi digaji ya. Gajinya itu dari mana? Dari rakyat ya. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar untuk tikus-tikus berdasi ya. Yang lagi ramai di Indonesia. DPRD tahun ini banyak masalahnya ya sama rakyat. Tunjangan bensin dan beras anggota DPRD juga naik jadi bensin 7 juta dan beras 12 juta per bulan. Itu per bulan ya. Nggak gaji pokok sama yang lain-lain. Kayaknya itu 200 juta per bulan itu dia dapat ya. Pantesan banyak orang-orang berbondong-bondong pingin menjadi anggota DPR. Jadi bensin RP 7 juta dan beras 12 juta per bulan. Anjir, biasa kalau gue sendiri tuh paling gue beras cuman 50.000 apa 100.000 sebulan buat gue sendiri. Ini 12 juta sebulan. Beras satu kampung kali ya. Sesuai namanya ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu beras 12 rakyat juta mau buat sejahtera kampung. udah diwakilin. Dia makan sendiri Rakyat ya. mau hidup makmur Dasar diwakilin. berit. Rakyat mau makan kenyang, makan enak diwakilin. Mantap. Gimana menurut teman-teman nih? Tanggapan kalian gimana lah? Kritik dan saran dipersilahkan. Tapi saya mau perbanyak kritik dan sarannya dihilangkan ya. Kritik buat tikus kantor silahkan tulis di kolom komentar ya. Amarah netizen lihat anggota DPRD joget berjamaah, rakyatnya kejang, pejabat goyang. Bank Indonesia, uang yang katanya buat bantu rakyat justru malah masuk ke kantong pribadi para wakil rakyat. Sekarang ada yang terpantau lagi joget-joget karena gajinya naik. 100 juta per bulan, 3 juta per hari, belum ditambah tunjangan dan fasilitas lainnya. Sementara pengangguran di mana-mana. Katanya jadi wakil rakyat, tapi setiap kali ada uang, wajah asli mereka kelihatan. Pesta, tawa, joget-joget, sementara rakyat yang mereka wakili harus antri bantuan, rebutan lapangan kerja, bahkan ada yang nggak tahu besok mau makan apa. Kenaikan gaji yang seharusnya jadi tanggung jawab malah jadi pesta pora. Jangan lupa, uang itu bukan milik pribadi, itu uang rakyat. Dan kalau mereka bisa ketawa lepas karena gaji naik, harusnya mereka juga bisa kerja keras sampai keringetan demi rakyat yang masih nganggur. Kalau enggak, mereka bukan wakil rakyat, mereka cuma wakil gaya hidup. Gimana menurut kalian? Kritik dan saran dipersilahkan ya terhadap wakil rakyat yang tidak becus mengurus rakyat ya. Banyak tikus-tikus berdasi yang hanya memakan uang rakyat ya. Rakyatnya menderita, sengsara, tapi dia enak-enakan joget di ruang rapat ya. Gimana tanggapan kalian? Coba tulis kolom komentar. Kritik dan saran dipersilahkan. Coba perbandingkan kinerja DPRD dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apakah jauh? Sangat jauh ya. Jauhnya itu dari dasar bumi sampai dasar langit.